'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rencana besar kepada manusia dibanding makhluknya yang lain. Jika para malaikat bertasbih, hanya tunduk patuh pada Allah dan hanya kebaikan-kebaikan yang mereka terima, maka yang dikenal oleh malaikat hanyalah nama-nama Allah seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Berkuasa, dan yang serupa. Kepada manusia Allah berkehendak memberitahu al-asma'a kullaha, seluruh nama-namanya. Kalau kita sekarang berada di surga, maka kita hanya mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud yang Maha mencintai, Al-Latif, Al-Halim yang Maha lembut, Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Al-Mun'im yang Maha memberi nikmat, Al-Basit yang Maha melapangkan, yang kesemuanya itu serba memanjakan kita. Dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam, Allah mengenalkan selain nama-nama tersebut, kita juga dikenalkan dengan sifatnya yang bernama Al-Qahhar yang Maha memaksa, Al-Jabbar yang Maha perkasa, Al-Qabid yang Maha menyempitkan, Al-Dhar yang Maha memberi bahaya. Kalau waktu itu Nabi Adam tidak makan buah khuldi, maka Nabi Adam tidak mengenal nama Allah. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Karena untuk dapat diampuni perlu yang namanya berbuat keliru terlebih dahulu. Dalam surat Thaha ayat 8 Allah menyebutkan, La ilaha illahu lahul asma'ul husna, yang maknanya tiada Tuhan selain Allah, Allah memiliki al-asma'ul husna. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, Allah berkepentingan kepada manusia mengenalkan dirinya dengan seluruh nama-namanya. Setiap momen, setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap keadaan, kalau kita berkenan merenung lebih dalam, sebetulnya adalah Allah sedang memperkenalkan dirinya. Saat kita sedang diberi nikmat, Allah mengenalkan sifatnya Al-Mun'im yang Maha memberi nikmat. Saat kita sedang diberi susah, sempit, Allah mengenalkan sifatnya Al-Qabid yang Maha menyempitkan kehidupan. Saat manusia berada dalam posisi kedudukan yang tinggi, Allah mengenalkan sifatnya Ar-Rafi' yang Maha meninggikan derajat, Al-Mu'iz yang Maha memuliakan. Saat orang dijatuhkan dari kedudukannya yang mulia, Allah mengenalkan sifatnya Al-Khafid yang Maha menurunkan derajat, Al-Mudil yang Maha menghinakan. Saat sembunyi-sembunyi hendak berbuat maksiat, sebenarnya Allah sedang mengenalkan dirinya, wahai hambaku, ada aku Ar-Raqib yang Maha mengawasimu. Saat sudah keterlaluan banyak maksiat, kemudian diberi hati gelisah, hidup yang merana, sesungguhnya Allah sedang mengenalkan dirinya sebagai Al-Muntaqim yang Maha membalas, Al-Qahhar. Seakan Allah berfirman, wahai hambaku, kalau kamu tidak turut aturan-aturanku, maka aku paksa hidupmu merana seperti ini. Saat sedang meratapi terlalu banyak dosa, sebenarnya Allah berkata, wahai hambaku, aku ini Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, mendekatlah kepadaku, maka aku mengampunimu. Saat menjelang akhir bulan misalnya, melihat kebutuhan masih banyak, rasa-rasanya sudah tidak cukup semua ini, namun nyatanya ada saja jalannya. Allah sedang mengenalkan sifatnya Al-Muqit yang Maha mencukupi. Begitulah aslinya setiap keadaan adalah proses Allama Adam al-asma'a kullaha. Cara Allah mengenalkan seluruh nama-nama dirinya kepada manusia. Dalam pergaulan sesama manusia, kalau ada orang sampai menyampaikan seluruh informasi pribadinya kepada seseorang, maka sejatinya orang yang diajak bicara itu bukanlah sembarangan orang. Tidak mungkin semua orang dikabari hal-hal yang sifatnya privasi, kecuali hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan.
Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya makhluk pilihan yang bernama manusialah yang Allah perkenankan mengetahui seluruh nama-nama dirinya. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," yang artinya kami telah jadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Saat itu, setelah Adam manusia pertama tercipta, kami Allah perintahkan kepada para malaikat, "Bersujudlah kalian kepada Adam." Maka semuanya bersujud kecuali iblis. Jamaah salat tarawih, mari kita lihat di sini. Sampai malaikat diperintahkan sujud. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia sejak awal diciptakan. Maka menjadi masuk akal kenapa Allah membuat aturan-aturan larangan-larangan. Tidak ada maksud lain selain untuk menjaga kehormatan manusia. Haram yang artinya dilarang dan hurmah yang artinya hormat dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang sama, yakni huruf ha, ro, dan mim. Orang mulia, seorang menteri misalnya, maka demi menjaga kemuliaannya, dia terikat oleh banyak sekali aturan protokoler. Berdirinya harus begini, duduknya tidak boleh begitu. Hal-hal yang sifatnya sepele pun diatur demi menjaga kehormatannya. Di sebuah sekolah misalnya, ada kunjungan salah seorang menteri. Kemudian beliau ingin buang air kecil. Tiba-tiba beliau langsung menuju toilet siswa di sekolah tersebut. Maka seketika itu ada salah seorang guru yang mengingatkan, "Permisi, untuk bapak kamar mandinya bukan yang di sini. Ini untuk siswa. Tapi untuk bapak yang sebelah sana ada kamar mandi khusus untuk kamu." Larangan seperti ini bukanlah larangan yang esensinya sekedar iseng ingin mengharamkan. Bukan buang air kecilnya yang dilarang, namun ada tempat yang lebih mulia untuk beliau. Pengharaman sejatinya adalah sebuah penghormatan kepada manusia. Salah satu yang Allah haramkan misalnya zina. Kalau dilihat dari kegiatan fisiknya, zina dan nikah dua-duanya sama. Namun Allah melarang manusia memasuki pintu zina supaya manusia tidak turun derajatnya seperti binatang. Dan Allah menghalalkan manusia memasuki pintu nikah demi menjaga martabat kehormatan manusia. Allah tidak melarang kegiatan itu, namun demi menjaga kehormatan manusia, maka Allah melarang zina dan menghalalkan manusia memasuki pintu nikah. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, banyak sekali larangan-larangan Allah. Semoga kita semua diberi kefahaman. Mari dengan senang hati kita jauhi larangan-larangan itu. Kita sadari bahwa saat kita sedang dilarang oleh Allah, sesungguhnya kita sedang dihormati oleh Allah. Allah sedang menjaga derajat kemanusiaan kita. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai hambanya yang selalu terjaga harkat martabatnya. Semoga Allah beri taufik kita, hidayahnya juga, agar kita senantiasa lurus meniti jalan menuju kepadanya. Dan dalam setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap momen yang Allah munculkan, takdirkan di hadapan kita masing-masing, itu semua menjadikan kita semakin dekat dan semakin kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.